Alhamdulillah wa syukrulillah. Sambil kita menunggu rekaman, ya Pak Daud ya, dipersiapkan dulu. Orang tua kami sekalian, kita pagi hari yang berbahagia ini menerima kunjungan pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kami lihat sangat banyak rombongan ketua ini. Saya kira nanti kita ambil momen ini ketua, kita buat rekaman nanti biar siarnya lebih bagus. Ya, baik. Mana tadi si Daud? Sudah bisa nggak kira-kira ini? Nanti sekedar pemberitahuan kepada kita. Ada tertib acara kita pada kesempatan ini, tertib acara kunjungan pengurus wilayah Dewan Masjid Sumatera Utara dalam gerakan sholat subuh berjamaah. Kegiatan ini menurut informasi telah dilaksanakan ke berbagai kabupaten kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Hari ini masjid kita, Masjid Al-Amri, menjadi salah satu pilihan dari Dewan Masjid Sumatera Utara. Oleh karena itu kita buat tertib acara. Yang pertama pembukaan nanti, yang kedua kata sambutan Ketua BKM Al-Amri, nomor 3 sambutan PW Dewan Masjid Sumatera Utara oleh Ketua Dr. Haji Irhamuddin Siregar MA, yang baru pulang dari haji, ya Ketua ya. Bersama beliau juga hadir Sekretaris Umum Dewan Masjid, mana Pak Haji Sulaiman ya. Oh ya, di sebelah. Alhamdulillah, kemudian beserta rombongan. Kemudian setelah kata sambutan nanti kita tausiah agama seperti biasa Ahad pagi. Dalam kesempatan ini yang akan menjadi pemberi tausiah atau nasihat agama kepada kita adalah Dr. Al-Ustadz Dr. Muhammad Yadi. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita. Kemudian nanti ada penutup atau kami ralat kata sambutannya nanti kita tambah dari Ketua Najir Wakaf Masjid kita, Dr. Hakim Hasibuan, Insinyur, yang telah hadir di sebelah kita. Nanti baru ada yang keenam, saya lihat ada mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan Dewan Masjid nanti. Saya kira Daud sudah bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita muliakan al-ustadz kita, Dr. Muhammad Yadi. Alhamdulillah nanti akan menyampaikan tausiah agama kepada kita, berkisar tentang warisan dalam agama kita. Kemudian yang kita muliakan Ketua Umum Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Utara AHINA, Dr. Haji Irhamuddin Siregar MA. Beliau ini hadir beserta rombongan. Ada sekjen atau sekretaris umum, Ayahanda Haji Sulaiman, AKBP ya, AKBP Haji Sulaiman Hasibuan ya, purnawirawan. Saya lihat juga di sini ada pengurus yang lain sangat ramai, beserta ibu-ibunya juga. Kemudian yang kita muliakan Najir Wakaf kita, pengurus Badan Kemakmuran Masjid kita, diantaranya ada Pak Erwin Polem,
unsur ketua ada Pak Bone. Mana tadi duduknya Pak Bone? Ya, Pak Bone unsur ketua, dan unsur ada juga Pak Iswanto, ada sekretaris umum dan yang lain-lain yang hadir beserta kita. Baik, untuk menghemat waktu, sekaligus saja ini kita rangkum sebagai kata sambutan dari Ketua BKM, orang tua kami, para alim ulama kami, al-ustadz serta rombongan Dewan Masjid Sumatera Utara. Masjid kita ini menurut sejarahnya tahun 2006, tapi nanti diluruskan oleh Najir Wakaf, berdiri pada tahun 2006, karena kami lihat dalam ikrar wakafnya tahun 2007 telah dibacakan ikrar wakaf oleh dari pewakif. Kemudian untuk sekedar informasi bagi Dewan Masjid, masjid kita ini telah dilaksanakan diusahakan tentang sertifikat masjid kita dari segi legalitas. Kemudian masjid kita ini juga telah terdaftar di sistem informasi manajemen masjid secara nasional di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan saat ini Najir Wakaf sedang berusaha untuk mensertifikatkannya. Ini baru separuh yang sertifikat, dan tanah wakaf yang di atas di mana masjid ini berdiri sedang dalam proses sertifikasi di BPN Kota Medan. Kemudian kegiatan masjid kita ini ada maghrib mengaji. Maghrib mengaji ini sekitar 30 orang anak-anak kita, diasuh oleh 2 guru. Ada imam kita, imam masjid kita ini Pak Al-Ustadz mana Ustadz kita? Ya, mana di luar dia ya, imam kita, imam masjid kita, dan Ustadz Mat Kasat Lubis yang menjadi imam kita tadi. Beliau adalah kita kenal adalah Qori internasional, alhamdulillah. Kemudian ada remaja masjid di sini. Dalam beberapa bulan belakangan ini sifatnya kurang kita lihat kegiatannya. Ini barangkali perlu nanti kita sikapi bersama supaya anak-anak kita ini tetap mendapat bimbingan dari para kita sebagai orang tua. Kemudian masjid kita ini setiap Ahad pagi diadakan tausiah agama. Kalau minggu pertama itu kajiannya adalah biasanya hadis Arba'in An-Nawawiyah yang diasuh oleh Dr. Watni Marpaung MA dari dosen UIN Sumatera Utara. Beliau hari ini karena mengunjungi orang tuanya baru pulang umroh, beliau permisi pada kesempatan ini sehingga digantikan oleh Al-Ustadz kita. Kemudian Ahad kedua itu ada membicarakan tentang fiqhul Islam yang diasuh oleh Al-Ustadz kita Haji Darmolen MHI. Kemudian Ahad ketiga adalah ini adalah membicarakan tentang tafsir Al-Quran yang diasuh oleh Dr. Torang Rambe. Kemudian yang keempat adalah minggu keempat tentang tasawuf. Tahun ini kita rubah ilmu tajwid yang diasuh oleh Qori nasional kita atau Qori Sumatera Utara. Di antaranya adalah Al-Ustadz Muammar Lubis, adik dari imam kita tadi. Saya kira ini sekedar gambaran ringkas tentang masjid kita ini. Berikut demikian saja dari pengurus BKM. Berikutnya sebagai kata sambutan kita minta juga ucapan selamat dari orang tua kita, Dr. Haji Hakim Hasibuan sebagai ketua Najir Wakaf masjid kita ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah amarna bittaqwa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih dapat bersama-sama ikut dalam Masjid Al-Amri yang sangat kita cintai ini dalam rangka sebagaimana biasanya pengajian kita ba'da subuh yang sudah kita laksanakan mulai sejak 2006 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah terus kita lakukan pengajian subuh kita. Salawat bersalam kita sanjungkan ke hariwan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilan ke alam keimanan, dan tentunya yang paling sangat kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami hormati, marilah barangkali sama-sama kita memberikan hormat kepada saudara-saudara kita yang pada subuh ini kita dikunjungi oleh keluarga kita, yaitu dari pengurus Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang berhadir dengan rombongan terlain Ketua Umum Bapak Irhamuddin Siregar, doktor ya, kemudian sekretaris yaitu saudara kami AKBP ya, KBP dengan Haji Sulaiman Hasibuan, kemudian kahanggi saya ini dan seluruh saudara-saudara kami yang berhadir. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga pengurus BKM Al-Amri beserta seluruh perangkat-perangkatnya, dan mungkin seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mungkin Al-Ustadz kita ya, Al-Ustadz kita yang pada pagi hari ini yang hadir di depan kita. Secara singkat kami sampaikan, kami dari pengurus Najr Wakaf dari Masjid Al-Amri ini, bahwa masjid kita ini sebenarnya kita dirikan pada tahun 2005 sebenarnya ya. Jadi kita masuki hanya berkisar 4 bulan kita lakukan untuk mendirikannya dan langsung kita isi masjid ini. Masjid ini adalah pecahan sebenarnya dari depan sana, Masjid Darussalam. Jadi Masjid Darussalam itu karena ketika kita mau menuju ke Masjid Darussalam itu menyeberangi jalan, Pak. Jadi karena menyeberangi jalan, beberapa masyarakat atau jamaah kita ketika menyeberang banyak yang kena tabrak mobil gitu, ada kereta dan mobil. Jadi oleh karena itu berpikirlah kita yang di sebelah sini, kita dirikanlah masjid di sini. Nah, itu sebenarnya alasannya berdiri masjid kita ini, walaupun sebenarnya kalau kita dari sisi tempatnya mungkin kalau masjid kan biasanya di pinggir jalan gitu. Ini dibuat di di tengah-tengah ya, sehingga memang masjid ini kita mulai memang berdiri di atas kaki sendiri. Kita dirikan pelan-pelan, mudah-mudahan sekarang bisa menjadi masjid kita ini. Dan ini dulu pertapakan yang diinfakkan oleh seorang hamba Allah yang bernama Amri. Jadi makanya kita sebut namanya Al-Amri begitu. Jadi dia adalah keluarga besar dari dulu dosen dari sekolah swasta itu. Ini kan lingkungan perumahan swasta dulu, dosen swasta di Sumatera Utara, sehingga beliau menginfakkan tanah ini 20 kali 20 meter. Nah, setelah perkembangannya maka masjid ini kita lebarkan dan kita beli tanah yang di sebelah di samping kanan kita, yaitu juga dengan berkisar 20 kali 20 meter, sehingga ini sekarang dari satu rantai sudah jadi 2 rantai. Insyaallah pengajian kita di masjid ini kita isi dengan sebaik-baiknya, dan beberapa tahun yang lalu juga sudah pernah kita buat di sini. Di samping tadi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Pak dari pengurus masjid,
atau BKM kita juga sudah mencoba untuk mendirikan tahfiz Al-Quran di tempat ini dan sudah menamatkan 1 orang tamat, yaitu dan menghafal 30 juz Al-Quran. Dan alhamdulillah saat ini sedang menyiapkan diri beliau untuk belajar terus untuk menghafal Al-Quran. Kemudian barangkali yang hal-hal lain nanti mungkin bisa Bapak dan Ibu, khususnya dari pengurus Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Utara, melihat bagaimana perkembangan di Masjid Al-Amri ini. Dan seterusnya adalah kami harapkan bila ada hal-hal yang mungkin berkenaan dengan pembinaan berikutnya, kami sangat bermohon kiranya Bapak dan Ibu dari pengurus DMI bisa memberikan kolaborasi dan memberikan semacam binaan kepada kami di masjid ini, karena meyakin dan percaya bahwa kami masih sangat butuh pembinaan, apalagi yang kami yang datang ini adalah pengurus dari Dewan Masjid. Oleh karenanya kami juga masjid yang belum sempurna, masih banyak kekurangan di sana sini. Untuk itu kami sangat mengharapkan pembinaan ke depan. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan penerimaan kami pada kesempatan ini, kami atas nama masyarakat di sini, jamaah Masjid Al-Amri, mengucapkan mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, wassalam bil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita minta kepada Ketua Umum Dewan Masjid Sumatera Utara untuk memberikan kata sambutan dalam gerakan sholat subuh berjamaah di masjid kita. Untuk itu kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila wayani mahyair rasadi amad darbaban nuha wa rasama samsal bayani fi suduril ulama fa'abasaru mu'jizatal Qur'an wa dihatan bisatihil burhan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Suma qala Rasulullah fi kitabil hadis, raqatal fajri ghairun minad dunya wa ma fiha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Al-Ustaz Dr. Muhammad Yadi yang sama-sama kita hormati, Bapak Dr. Hakim Hasibuan selaku Najir Wakaf Masjid Al-Amri yang sama-sama kita banggakan ini, juga yang saya hormati Bang Anda Ketua BKM Masjid Al-Amri Haji Ahmad Kamil Harahap MA bersama kita, juga yang saya hormati bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang juga hadir pada kajian subuh kita rutin pada pagi hari ini, juga ibu-ibu yang hadir dan sekretaris kami yang hadir ini dari PWDMI Sumatera Utara. Hadir bersama kita di sini ada Sekretaris Umum PWDMI Sumatera Utara Haji Sulaiman Hasibuan,
juga dari bidang-bidang organisasi, bidang agama, Kominfo dan sekretaris, dan ibu-ibu juga ada muslimatnya hadir bersama kita. Dan Adinda Hendri ini ada dari Dairi, Adinda ya, jauh. Adinda ada pengurus DMI dari Dairi hadir pagi hari ini. Adinda Julkase ya. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya syukur alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang penuh barakah ini kita dipertemukan di Masjid Al-Amri yang kita banggakan ini, yang insya Allah juga nanti akan diberikan kajian oleh Al-Ustadz kita. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan suatu keberkahan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dewan Masjid Indonesia Sumatera Utara ini kita sudah melakukan gerakan salat subuh berjamaah atau gerakan salat subuh berkah ini. Itu sudah sejak 2018 sampailah saat ini. Insya Allah ini yang ke-95 ini kalau nggak silap saya ya. Kita berkeliling Bapak Ibu sekalian dari masjid ke masjid setiap Ahad pagi. Terkadang kita ke kabupaten di luar kota, kadang-kadang ke Tapteng, Sibolga ya. Kita terus berkeliling untuk silaturahmi masjid ke masjid. Ini bagian dari salah satu program yang terus secara rutin kita lakukan Bapak Ibu sekalian, dengan moto yang diluncurkan oleh Pak Yusuf Kalla sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Sumatera, Dewan Masjid, yaitu memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Jadi bagaimana supaya masjid-masjid yang ada di Sumatera Utara ini memang tidak hanya fisiknya yang besar, tetapi mesti jamaahnya juga mesti banyak. Kadang-kadang kita melihat memang miris banyak masjid yang besar tetapi tidak diurus dengan benar. Kadang manajemennya juga tidak hidup sehingga kosong dia. Tapi alhamdulillah masjid kita ini walaupun kecil, sederhana, namun karena ada kegiatan kita, tadi saya dengar setiap Ahad subuh, ini udah rutin lama 2005 ya, tadi dibangun. Ini terus dilakukan kajian-kajian keagamaan. Nah, inilah yang membuat jamaah betah dan berkeinginan untuk tetap datang sholat ke masjid kita ini. Nah, di masjid di Sumatera Utara ini hampir 20.000, 17.000 sekian yang sudah masuk di sistem Siskohat. Itu saya pikir ini sangat memberikan warna bagi kita khususnya di Sumatera Utara ini kalau memang pembinaan masjid itu dikelola dengan baik. Biasa kita mendengar ada masjid yang sudah dikelola dengan baik itu dan manajemennya seperti Jogokarian, Kapal Munjalan, Al-Falah di Saragen, Baitul Ma'mur di Bali. Itu Baitul Ma'mur itu subuhnya seperti sholat Jumat. Itu yang diketuai oleh Pak Sugianto sebagai Ketua PWDMI Bali yang sekarang menjadi anggota DPD RI. Itu subuhnya sama dengan sholat Jumat Baitul Ma'mur. Nah, alhamdulillah ini mungkin menjadi inspirasi lah bagi kita. Di Sumut ini juga sudah banyak masjid yang
Alhamdulillah hari ini banyak yang sudah berkembang, subuh juga sudah alhamdulillah ya, seperti di Masjid Cemara Al-Musannif juga sudah ada kegiatan-kegiatan Al-Fatih ya yang baru dibentuk. Ini anak-anak muda sudah berkreasi melakukan kegiatan bakti sosial ya, memberikan bantuan kepada duafa, kepada anak yatim, kepada guru-guru mengaji. Nah, itu sudah dilakukan, dan bukan Masjid Cemara aja, tetapi masjid-masjid yang lain juga sudah saya lihat sudah banyak yang menempatkan fungsi masjid itu di tiga komponen itu. Tiga komponen itu artinya pertama ada fungsi masjid itu ya imarahnya sudah hidup ya, kemudian idarahnya juga sudah hidup, dan riayahnya juga sudah hidup. Jadi yang idarah mengurusi masjid, pengurusnya juga sekarang sudah kita lihat seperti masjid kita ini alhamdulillah ada Pak Dokter, penasihat-penasihatnya juga orang ilmuwan. Jadi insya Allah masjid itu akan maju, karena ngurus masjid kalau sekali-kaleng dibuat tak tahu dia mengurus masjid nanti, akhirnya jalan di tempat Pak. Nah, jadi imes mengurus masjid itu kalau selama ini dulu orang-orang tua kita yang tua-tua gitu kan, nah ini sekarang sudah beralih kepada anak-anak muda, para dokter ya, yang ilmuwan, sehingga masjid itu menjadi pusat peradaban umat. Jadi jadilah masjid menjadi solusi umat. Nah, jadi istilah kita mengatasi masalah tanpa ada masalah lagi. Nah, itu masjid. Nah, jadi orang masuk masjid Pak, masalah hilang semua. Nah, jangan ada jamaah datang masjid tambah masalah, pening kepalanya. Nengok kenapa? Ada pengurus cekcok terus. Ah, itu pening kepala jamaah. Tapi kalau dia masuk tenang, dia ada kajian-kajian agama ya, ada qiraahnya, kemudian di masjid itu sudah ada difasilitasi, ada kulkasnya, ada dapur umumnya, ada minuman-minuman disediakan. Ini jamaah pasti akan datang ke masjid kita. Saya lihat di Mekah dan Madinah itu masjid-masjid sudah difasilitasi. Apa yang kita lihat itu perlu dicontoh, saya pikir ya. Itu lengkap fasilitasnya, untuk kulkasnya sudah disediakan. Jadi air minum itu penuh, siapa saja boleh ambil 24 jam. Air jam-jam itu saya lihat ada banyak. Saya ketika kita di Mekah di Hotel Sakria itu kita lasak lah. Saya kira ada 14 masjid saya datangi di sekitar itu. Rupanya masjid juga banyak, karena tidak kelihatan dengan bangunan-bangunan tinggi, tetapi ada masjid gitu. Ada satu masjid Al-Ijabah, itu masjid di mana Rasulullah sholat sering di situ zuhur dan asar. Ini ada Pak Tenggu kawan saya ini, bersama di sana, jalan kami dari 2 km dari hotel kita, jalan subuh. Itu masjid Al-Ijabah itu mungkin jarang yang tahu. Di sana Rasulullah sholat zuhur dan asar sering dengan Utsman bin Affan. Kita cari itu, dapat info, kita cari, alhamdulillah ketemu. Nah ini saya lihat lengkap ya, ada kulkasnya sudah ada, dapur umumnya jadi disediakan, free semua. Dan perlu satu kita contoh, ini Al-Quran di depan ini sering beratur ya, ada dengan tempatnya yang dia tidak dengan rehal kita menunduk kepala, karena itu rupanya konsepnya salah Pak. Kalau rehal kita di bawah, mereka di gini ya, tinggi, pakai roda. Di depan ini dia di apa namanya, berjejer itu. Jadi mereka datang, orang Arab ini memang rajin baca Quran saya lihat. Nah, mereka ini luar biasa. Jadi begitu dia datang sholat, nanti nunggu waktu belum dia baca Quran. Nanti habis lagi antara iqomah dan azan itu sekitar 25 menit nunggu jamaah, dia baca Quran lagi. Nanti baca lagi. Nah, kenapa? Karena di depan sudah dibuat ada Al-Quran. Tempatnya tinggi seperti ini. Jadi dia bukan begini, tapi begini, tinggi. Nah, ini bisa dicontoh, saya pikir saya foto, saya videokan itu, insya Allah nanti bisa jadi inspirasi di Sumatera Utara. Kita buat, kita sumbangkan, mungkin nanti 10-10 ya di depan ini, jadi orang masuk bisa baca Al-Quran. Nah, saya baru pulang juga dari Malaysia.
Alhamdulillah juga saya jalan di masjid ada Pahang Tanmarloh itu masjid juga subuhnya itu sama dengan sholat Jumat. Dan sudah difasilitasi juga, dapur umumnya ada, kemudian lengkap kulkasnya ada. Nah, kadang ada satu kotak disiapkan roti ringan, itu jemaah boleh ambil dan sediakan. Nah ini sebenarnya bagian dari gaya tarik lah, saya pikir supaya jamaah untuk datang ke masjid. Di antara lain daripada kajian-kajian agama, kegiatan-kegiatan keagamaan, inilah yang membuat masjid itu menjadi makmur. Dan ada masjid yang ramah anak, jadi anak-anak kita tuntun, kita ajak ke masjid. Ada di tamannya ya, kalau memang perlu itu ada tamannya sehingga anak-anak bisa bermain di situ. Kemudian ada kajian anak-anak, ada ustadznya ya, yang disiapkan oleh BKM. Nah ini antara lain lah, sehingga juga ada wifi-nya juga ya, ada wifi-nya juga. Nah Dewan Masjid Indonesia Sumatera Utara, alhamdulillah ini kita bersamalah memberikan pencerahan kepada kita semua tentunya, BKM agar memang proaktif dengan kondisi hari ini, bahwa masjid itu mestilah menjadi solusi bagi umat. Saya katakan tadi, kita punya moto sendiri Sumatera Utara, masjid itu mesti menyenangkan dan mengenyangkan. Itu moto yang kita buat. Kalau secara umum masjid itu Pak Yusuf Kalla luncurkan masjid memakmurkan dan dimakmurkan, tapi kita Sumatera Utara buat moto masjid menyenangkan dan mengenyangkan. Nah jadi kalau sudah senang orang masuk ke masjid, kenyang pula dia, insya Allah dia selalu akan datang kemari. Tapi dengan demikian impak kota impak harus kita lakukan, karena insya Allah kalau dia puas hati pasti juga dia berimpak. Ini alhamdulillah, jangan kalah kita dengan SPBU. Nah, SPBU itu buka 24 jam. Masjid-masjid kita yang di pinggir jalan, nah ini juga perlu kita sampaikan. Memang kita sudah sampaikan agar bukalah 24 jam. 24 jam itu artinya ya fasilitas yang penting dijaga, tetapi tempatnya ada disediakan bagi musafir. Apakah di teras itu sudah ada sajadah, sudah ada tempat khusus. Saya lihat begitu di Malaysia itu ya, ada tempat khusus musafir disiapkan, ada ruang AC gitu juga, tapi ada sajadah untuk musafir lah. Nah, disiapkan ya, mereka beristirahat di situ boleh. Jadi ini masjid-masjid yang pinggir jalan besar lah saya pikirin. Nah mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah kami juga mohon kita semua lah, termasuk pengurus BKM karena juga termasuk include di dalam Dewan Masjid Sumatera Utara, tidak asing karena kita sama-sama bagaimana masjid yang hampir 20.000 ini di Sumatera Utara ini bisa memang memberikan warna untuk Sumatera Utara. Kalau mau jadi pemimpin mungkin orang-orang masjid bisa kita majukan, atau siapa yang benar-benar kita akan lakukan ke depan dia yang proaktif untuk keagamaan, kemesjidan. Mungkin inilah yang nanti perlu kita dorong ke depan. Saya mohon maaf, saya lupa saya tadi menyampaikan kirim salam dari Pak Wakil Gubernur Sumatera Utara Pak Haji Musa Rajeksa. Saya sudah konfirmasi juga dengan beliau juga subuh ini ada rupanya kegiatan, maka tidak bisa hadir bersama kita. Setiap kegiatan kita insya Allah kita mengajak dari pemerintahan ya, khususnya dari Ketua Muhtasar Dewan Masjid Sumatera Utara yaitu Pak Haji Musa Rajeksa. Nah insya Allah nanti ada sedikit oleh-oleh itu dari Al-Quran yang akan disampaikan ke masjid kita sebagai kegiatan anak-anak kita di sini untuk dibaca tentunya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan, mohon maaf kami atas keterlambatan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya tausiah agama, mari kita dengarkan bersama-sama. Kita persilahkan kepada Al-Ustadz kita dengan segala kerendahan hati untuk menyampaikan nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan akan menambah semangat kita dalam beramal dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kita persilahkan Al-Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Bapak Ibu, para orang tua kami beserta pengurus Dewan Masjid Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan bagaimana sesungguhnya pembahagian harta warisan menurut syariat Islam. Salah satu yang dijadikan dalil ayat-ayat mewaris bisa ditemukan dalam surat An-Nisa. Ada ayat yang ke-11, ada ayat yang ke-8. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi anak laki-laki ada bahagian, nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Walin nisa'i, dan bagi anak perempuan nasibun, ada juga bahagian, mimma tarakal walidani wal aqrabun, dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Mimma qalla minhu au kasur, apakah anak laki-laki yang mendapatkan bahagian yang lebih banyak atau anak perempuankah yang mendapatkan bahagian yang lebih sedikit? Nasibam mafrudo, maka itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya, jika ada seseorang yang meninggal dunia, maka baik anak laki-laki ataupun anak perempuan akan mewarisi kepada orang yang meninggal dunia, terlepas apakah nantinya mereka mendapatkan bahagian yang lebih banyak atau justru mendapatkan bahagian yang lebih sedikit. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat Islam fikih mawaris ada beberapa ketentuan, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum pelaksanaan pembahagian warisan tersebut. Pertama, tunaikan dulu seluruh kewajiban-kewajiban orang yang meninggal dunia. Apakah masih ada sangkut pautnya dengan orang lain atau justru ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan hukukun nas wa hukukullah. Apakah ada sangkut pautnya dengan orang atau justru ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Mim ba'di wasiyati yusibiha audain, itu salah satu bentuk kewajiban ahli waris kepada si pewaris sebelum pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan. Jadi tunaikan dulu seluruh utang piutang dan tunaikan dulu seluruh wasiat ketika memang orang yang meninggal dunia ini pernah berwasiat. Nah, yang menjadi pertanyaan, manakah yang lebih didahulukan oleh ahli waris? Bayar utangkah atau wasiat? Mana yang lebih didahulukan? Kalau misalkan ada orang yang meninggal dunia ternyata tersangkut terkait dengan utang piutang dengan orang lain, ternyata selain itu ada juga wasiat sebelum dia meninggal dunia. Nah, ini mana yang harus lebih dahulukan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita melihat dalam hadisnya,
qadan nabiyyu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bid-dain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan utang terlebih dahulu qabla al-wasiyah, sebelum wasiat. Wa antum tuqaddimuna al-wasiyata qabla ad-dain, sementara kalian, kata Rasulullah, mendahulukan wasiat daripada utang. Artinya Bapak Ibu, kalau ditemukan kasus seperti ini, maka berdasarkan penjelasan hadis Rasulullah SAW, utanglah terlebih dahulu yang harus diselesaikan, baru wasiat. Kenapa? Karena hutang itu terkait dengan hukukun nas wa hukukullah. Ada di sana hak-hak orang, kemudian di sana juga ada hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki menghampiri, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, ibuku telah meninggal dunia Rasulullah. Nah kan? Meninggal dunia ya Rasulullah. Wa 'alaiha shaumu syahr Ramadan. Dan ibu saya ini ya Rasulullah masih ada hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, shaumu Ramadan, puasa Ramadan. Apakah saya, ya kan? Ya Rasulullah, apakah saya boleh membayar hutangnya? Akana aqdi anha ya Rasulullah, apakah saya boleh membayar hutang puasa ibu saya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lau kana ala ummaka dainun." Hai laki-laki, kalau sekiranya ada utang ibumu, afa anta taqdi anha, apakah anda akan membayarnya? Naam ya Rasulullah, tentu saya akan membayar hutang ibu saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyahuti, fa haqqullahi ahakku minan nas, maka hak-hak Allah itu lebih didahulukan, lebih berhak dibayar daripada hak-hak manusia. Nah, kedua hadis ini menjadi sumber alasan bahwa utanglah terlebih dahulu dilaksanakan, baru wasiat. Alasan yang kedua, kalau seandainya wasiat terlebih dahulu ditunaikan, sementara harta misalkan sudah habis dan hutang orang yang meninggal dunia masih ada, ini akan kontra dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa dalam hutang itu ada di dalamnya hak-hak Allah, kemudian ada di dalamnya hak-hak manusia. Nah, ini yang harus diperhatikan sebelum pelaksanaan pembagian warisan. Yang kedua, faktor-faktor seseorang mewarisi kepada ahli waris. Ini juga menjadi penting. Jangan nanti ada misalkan kasus semua mengatakan saya adalah ahli waris, ya kan? Saya adalah mendapatkan warisan dari paman saya misalkan. Saya adalah ahli waris yang bisa mendapatkan harta warisan dari ayah saya misalkan. Jadi dalam hukum Islam, fikih mawaris, paling tidak ada dua faktor penyebab seseorang saling mewarisi. Pertama yang disebut dengan faktor nasabiah. Apa itu faktor nasabiah? Faktor keturunan, jelas nasabnya. Oleh karena itu, anak yang bukan sah atau anak yang terlahir dari bukan melalui perkawinan yang sah,
maka pada prinsipnya tidak akan mewarisi kepada orang tuanya. Mana dia anak yang sah? Anak yang dibenihkan melalui proses perkawinan yang sah. Oleh karena itu, maaf Bapak Ibu, kalau misalkan ada seorang wanita hamil terlebih dahulu, ya 3 bulan, 5 bulan baru dinikahkan. Nah, anak ini terlahir nanti, ya kan? Maka anak ini tidak akan memiliki hubungan saling mewarisi kepada ayahnya, tetapi dia hanya mewarisi kepada ibunya, ya kan? Al-waladu li ummihi wa makanu. Anak itu akan atau hanya mewarisi li ummihi, hanya kepada ibunya, wa makanu, dan saudara ibunya. Misalkan saja Bapak Ibu, seorang suami meninggal dunia, ya kan? Ada 3 orang anak yang ditinggalkan, ada 1 orang istri. Dari 3 orang anak tersebut, ada di antaranya anak yang terlahir dari bukan melalui perkawinan yang sah. Maka secara nasabiah hanya 2 orang anak yang memiliki keterkaitan hubungan saling mewarisi kepada ayah tadi, karena tidak ada nasab secara sah. Kalaupun misalkan nggak bisa dia anak sah saya, ya kan, misalkan DNA membuktikan, misalkan seperti itu, sama, karena kita bicara secara syar'i, bukan bicara terkait dengan keabsahan seorang anak. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Begitu juga kalau misalkan di antara sekian banyak anak, ada di antaranya anak angkat, anak tiri, atau anak asuh sekalipun, maka jelas konteksnya tentu dia tidak bisa mewarisi kepada ayah tirinya, atau ibu tirinya, atau ayah angkatnya, atau ibu angkatnya. Nah, ini menjadi penting untuk dibahas materi-materi selanjutnya. Apakah anak tiri, anak angkat, kalau misalkan tidak akan saling mewarisi, solusinya bagaimana? Ya, yang pasti faktor pertama itu adalah ada hubungan nasabiah, jelas nasabnya, ya kan? Kalau seorang suami meninggal dunia, maka ayah ibu dari suami ini jelas akan mewarisi kepada anaknya ketika ada hubungan nasabiah tersebut. Begitu juga sebaliknya, anak akan mewarisi kepada ayah ibunya ketika ada nasabiah yang jelas secara syar'i. Itu dia. Selanjutnya ada faktor sababiyah. Mana dia faktor sababiyah? Oleh karena ada faktor penyebab. Pertama, oleh karena ada faktor perkawinan. Suami istri itu akan saling mewarisi. Kenapa saling mewarisi? Oleh karena faktor sababiyah, oleh karena ada hubungan perkawinan. Maaf, kalau suami meninggal dunia, maka nggak ada yang bisa menghalangi istri untuk mewarisi harta peninggalan suaminya. Begitu juga kalau istri meninggal dunia, maka tidak ada yang bisa menghalangi si suami untuk mendapatkan, mewarisi harta peninggalan istrinya. Kenapa? Karena di dalamnya ada faktor sababiyah, yaitu perkawinan. Oleh karena itu, kalau sepasang suami istri, nah ini dia, berpisah, cerainya adalah cerai mati, maka salah satu akibatnya akan terjadi hubungan saling mewarisi. Tapi kalau ada sepasang suami istri bercerai, cerainya bahasa kita cerai hidup, maka tidak akan ada hubungan saling mewarisi. Yang ada itu adalah pembahagian al-malus syirkah, pembagian harta bersama. Tentu ini nanti juga akan panjang pembahasannya bila dikaitkan dengan fikih-fikih mawaris ataupun fikih-fikih munakahan. Nah, ini
salah satu yang perlu diperhatikan, faktor penyebab seseorang mewarisi kepada orang yang meninggal dunia, sehingga tidak gampang misalkan orang mengatakan saya adalah ahli warisnya yang berhak untuk mewarisi harta si A, yang lain tidak boleh, ya kan? Nah, oleh karena itulah dari sekian banyak ahli waris, ya kan, apakah dia misalkan zawil furud atau zawil arham, ada 6 orang yang sama sekali tidak bisa dihalangi untuk mendapatkan harta warisan. Kalau paman misalkan, dia akan terhalangi untuk mendapatkan harta warisan kalau masih ada anak, kalau masih ada ayah ibu. Cucu misalkan, dia nggak dapat warisan kalau masih ada anak. Kakek nggak dapat warisan kalau masih ada ayah dan ibu. Tapi ada 6 orang ahli waris yang tidak bisa dihalangi oleh ahli waris yang lain. Mana dia? Pertama, anak laki-laki. Kedua, anak perempuan. Ketiga, suami kalau istri meninggal dunia. Yang keempat, istri kalau suami meninggal dunia. Yang kelima, ayah dari orang yang meninggal dunia. Yang keenam, ibu dari orang yang meninggal dunia. Contoh misalkan Bapak Ibu, kalau suami meninggal dunia, ternyata ayah ibu dari suami ini masih ada, maka istri nggak boleh menghalangi ayah ibu dari suaminya untuk mendapatkan warisan, karena itu adalah haknya, ya kan? Gak bisa dihalangi oleh ahli waris yang lain. Begitu juga kalau misalkan istri meninggal dunia, gak boleh suami menghalang-halangi mertuanya, ayah ibu dari istrinya, untuk mendapatkan warisan tersebut, karena itu adalah hak-haknya. Karena mereka itu adalah bahagian dari zawil furud atau furudul muqaddarah, bahagian yang sudah ditentukan bahagiannya dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu, memang salah satu ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya qad'i'ud dalalah, yang pasti adalah ayat-ayat mawaris. Jelas dia, ya kan? Matematikanya ada dalam Al-Quran, ayat-ayat mawaris. Maka akan muncul nanti dia setengah, seperdua, seperempat, 2/3, 1/8, 1/6, 1/3. Jadi pada prinsipnya Al-Quran itu lengkap. Sains, matematikanya ternyata ada, ya kan? Jadi Bapak Ibu, ini adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan, selain hal-hal lain yang harus kita perhatikan. Baik Bapak Ibu, barangkali kita cukupkan demikian. Kalau ada 1-2 pertanyaan, kita persilakan kepada Bapak Ibu, mengingat waktu kondisi tidak memungkinkan, karena berbicara tentang hukum mawaris tidak bisa hanya 1, 2, 3, tapi panjang lebar terkait dengan pembahasan hukum warisan dalam syariat Islam. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz kita telah menyampaikan tausiah agama yang berkisar tentang ilmu mawaris dalam agama kita. Orang tua kami, kalau ada hal yang ingin ditanyakan, barangkali 1 atau 2 pertanyaan, boleh kita? Ya, silakan Pak Haji Sunyoto, silakan langsung saja, boleh Pak, silakan ditanya. Apakah ini wajib-wajibnya
Baik, pertanyaan yang baik, Bapak. Apakah anak perempuan akan menghalangi saudara laki-laki untuk mendapatkan harta warisan? Bapak, kalau dalam fikih-fikih mawaris, pada prinsipnya hanya anak laki-laki sajalah yang dapat menghalangi saudara kandung si pewaris untuk mewarisi. Nah, itu dia. Yang dominannya itu adalah hanya anak laki-laki. Anak perempuan tidak. Tapi Bapak Ibu jangan salah. Di kompilasi hukum Islam kita di Indonesia yang dijadikan sebagai rujukan di mahkamah syariah, pengadilan agama, justru anak laki-laki dan anak perempuan juga akan faktor penyebab menghalangi saudara laki-laki untuk mendapatkan warisan. Itu dia, ya kan? Jadi persinya itu ada dua, ya kan? Ada dua persi. Kalau di KHI kita, dan menurut saya KHI kita itu adalah rujukan, ya kan? Dimana dia adalah merupakan kumpulan dari berbagai fikih-fikih, pendapat-pendapat imam mazhab, kemudian dikumpulkan dan dibuat dalam kompilasi hukum Islam. Jadi seperti itu Bapak, ada dua kemungkinan dia. Karena pertama hanya anak laki-laki saja, kalau anak perempuan tidak. Tapi dalam kompilasi hukum Islam justru dia bisa menghalangi saudara untuk mewarisi kepada saudara kandungnya. Demikian Pak, terima kasih. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Ini menarik memang warisan ini. Saya pun ingin bertanya sebenarnya, cuma kita silakan Pak. Dari Dewan Masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya bagus Pak, terima kasih. Ya. Pertama, siapa yang berhak melakukan pembagian warisan? Tentu ahli waris. Dalam hukum waris Islam ada disebut dengan asas ijbari. Apa asas ijbari? Ketika seseorang telah dinyatakan meninggal dunia, maka pembahagian harta warisan itu memaksa untuk dibagikan kepada ahli-ahli waris yang ditinggalkan. Itu adalah asas ijbari, asas yang paling fundamental dalam hukum warisan Islam. Oleh karena itu, pembahagian harta warisan tersebut hanya bisa terjadi ketika sudah meninggal dunia, ya kan? Terlepas misalkan ada wasiat atau tidak. Maka kalau tidak ada proses kematian, tidak akan mungkin terjadi pembagian warisan. Maka ketika seseorang meninggal dunia, maka di dalamnya terkandung asas ijbari, memaksa untuk dibagikan harta warisan tersebut. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyatakan begini, ayatakaffafunan nas, begitu di akhir hadis, hendaklah para pewaris khawatir sepeninggalannya ahli warisnya jangan menjadi beban kepada orang lain. Itu pertama. Kedua, kamu tidak akan mengetahui pada prinsipnya apakah ahli waris kamu membutuhkan atau tidak, karena kita nggak tahu dari sekian ahli waris tersebut ternyata ada kebutuhan di dalamnya. Sepintas kita lihat dia orang kaya, sepintas kita lihat dia orang miskin. Maka karena ada kematian,
Maka bagikan harta warisan tersebut. Kalian tidak tahu bagaimana kondisi ahli waris pada prinsipnya. Ayatakaffafunan nas. Kemudian jangan kalian nanti ahli waris itu menjadi beban kepada orang lain. Maka bagikan harta warisan tersebut. Asas ijmari. Ya kan? Kemudian kalau misalkan terjadi pertikaian atau terjadi penganiayaan atau hilangnya nyawa. Nah, ini kan jelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil qitali minal mirasi syai'. Ya kan? Atau la yarisul, tidak akan saling mewarisi orang yang membunuh dengan orang yang dibunuh. Bahkan kalau kita lihat di kompilasi hukum Islam, jangankan membunuh, menganiaya saja dia sudah menjadi faktor penyebab penghalang untuk mewarisi. Misalkan ada ahli waris menganiaya pewaris, ya kan? Maka ini juga nanti akan menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Barangkali demikian Pak, wallahu a'lam. Ya. Bapak, selain asas ijibari ada juga disebut asas ittifaq. Asas ittifaq itu adalah asas kesepakatan bersama. Tetapi pada prinsipnya Pak, kalau terjadi sengketa ahli waris, penentuan ahli waris, pembahagian harta warisan di Indonesia kan kita ada mahkamah syariah atau pengadilan agama. Ya kan, pengadilan nanti yang berhak memutuskan apakah dia sebagai ahli waris atau tidak, atau berapa bahagiannya. Ya kan, kalau kasus tadi ada 2/4, ya kan, ternyata anak yang dimaksud di sini adalah anak laki-laki. Ternyata anak perempuan itu tidak bisa menghalangi saudaranya, tapi dalam KHI, ya kan, sudah disimpulkan kompilasi hukum Islam, ternyata baik anak laki-laki atau anak perempuan bisa menghijab, terdinding bahasa Bapak tadi, untuk saudara kandung mewarisi kepada saudaranya. Barangkali demikian Pak. Wallahu a'lam. Baik. Baik. Dikirakan Pak, dikirakan islah. Islah itu kan bentuk mediasi, mufakat. Kalau sudah ranah mahkamah syariah itu sudah jalan terakhir. Ya kan? Siapa yang berhak membagi ahli warisan? Ahli waris, karena di dalamnya ada asas ijibari, memaksa. Ketika ada orang meninggal dunia, maka dengan sendirinya bagikan dong harta warisan. Begitu dia. Baik. Baik, alhamdulillah ini kajian warisan ini 2 hari 2 malam pun nggak selesai. Ada lagi Ibu, iya. Nanti setelah Ibu bertanya, kita nanti akan ada acara dari Dewan Masjid pemberian cendera mata dan kita foto bersama Bu ya. Tapi setelah Ibu bertanya, silakan Bu. Silakan Ibu Haja, silakan. Pakai mic lagi ini, nampak ya. Daud, bisa buat ini Daud. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pembagian waris terhadap anak angkat ini Ustadz. Ini andai kata ini Ustadz bahwa sepasang suami istri ini dia tidak tahu cara pembagian waris kepada anak angkat, dia mengambil jalan pintas, misalnya sebelum meninggal sudah dibaginya untuk anak angkatnya.
Kemudian di sini yang saya tanyakan, apakah ada hak dari istri, dari abang atau adik laki-lakinya seorang istri ini untuk menghalangi pemberian harta waris tersebut, abang kandung atau adik kandung laki-laki dari seorang istri, yang saya tanya tadi Ustaz. Kemudian ada lagi Ustaz, kebetulan ini dari masalah kami sendiri, bahwa abang kandung dari suami kita meninggal, lalu datang keluarga dari kakak ipar tersebut atau suaminya dari abangnya dari istri yang meninggal tersebut untuk mendapatkan harta warisan haknya dari seorang istri. Tapi kita sebagai katakanlah adik kandung dari yang meninggal menghalangi disebabkan karena ada masih anak-anak yang perlu dipelihara, ada 6 atau 7 orang begitu yang masih mau dilanjutkan sekolahnya segala macam. Kemudian harta tersebut pun kalaupun ada yang mau dibagi itu adalah dari kakek-kakek, bukan harta hasil usaha mereka. Artinya dari pembagian dari harta orang tua yang lebih dahulu, jadi bukan hasil usahanya. Nah, itulah yang menjadi dilema pada saat itu. Suami bertahan tidak harus dibagi, tapi anak dilanjutkan terus karena paman-pamannya semua minta dibagi bagian istrinya. Nah, apakah itu salah kebijakan dari seorang suami tadi, seorang suami saya tadi? Tapi alhamdulillah memang nggak dibagi. Ya, anaknya sekolah semualah jadi sarjana karena bertahan suami nggak boleh dibagi pada saat itu. Tapi bapak bilang tadi harus dibagi bagian dari seorang istri. Nah, itu bagaimana itu sebenarnya Ustaz? Mbak Ibu, saya jawab secara umum ibu ya. Pembahagian harta warisan tersebut akan terjadi pertama kalau ada orang yang meninggal dunia. Kalau sebelum meninggal dunia ternyata sudah dibagikan harta pencaharian misalkan, atau harta bersama misalkan, maka itu bukan pembagian warisan, tapi itu adalah hibah. Jadi untuk mendapatkan harta kekayaan dalam perkawinan atau harta dalam keluarga itu kan ada 3 mekanismenya. Ada hibah, ada wasiat, ada warisan. Tiga-tiganya ini adalah merupakan perbuatan hukum, tetapi memiliki ciri kekhasan masing-masing dan akibat hukum juga. Kalau hibah itu hanya dapat diberikan ketika si pewaris masih hidup, maka pelaksanaannya pun ketika si yang memiliki harta masih hidup. Kalau wasiat, ya kan, pesan, penyampaian orang yang memiliki harta kepada orang lain, yayasan kah, masjid kah, tetapi pelaksanaannya setelah pemilik harta meninggal dunia. Beda, ya kan? Kalau warisan itu akan terjadi ketika si pewaris telah meninggal dunia. Jadi 3 hal yang berbeda, ya kan? Oleh karena itu dalam syariat Islam, nah ini juga akan menjadi perbincangan. Apakah boleh wasiat kepada ahli waris? Dibenarkankah berwasiat kepada ahli waris? Tidak. Yang dibolehkan adalah hibah. Contoh misalkan ada seorang tua, orang tua nanti ketika saya meninggal dunia, maka rumah yang di sana itu anak paling bungsu, tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Nah, ini wasiat bisa dibatalkan. Inilah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazuzu liwaris al-wasiyah. Enggak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris illa ayyazizahul waras, kecuali ahli waris yang lain mengizinkan. Nah, ini ketentuan. Nah, kalau tak mengizinkan, maka solusinya wasiat yang diberikan kepada anak tersebut itu dihitung sebagai harta warisan. Jadi kalau misalkan orang tua ingin memberikan harta kepada anaknya, jangan melalui wasiat, tapi berilah melalui hibah ketika orang tua masih hidup. Karena kalau wasiat kan pelaksanaannya setelah meninggal dunia. Oh, saya enggak, sebelum meninggal dunia bukan wasiat, tapi itu adalah hibah. Nah, terkait apakah mewarisi misalkan anak angkat, tidak mewarisi, tapi kan dalam
syariat Islam ada wasiatul wajibah, wasiat wajibah. Tapi pada prinsipnya ingat Bapak Ibu, itu kan hanya diperuntukkan kepada anak angkat. Tapi sekarang muncul lagi ulama-ulama mulai berpendapat bahwa anak tiri itu pun sekalipun dia tidak mewarisi kepada ayah tirinya, bisa saja nanti diberikan wasiat wajibah. Karena kan faktor keadilan. Contoh misalkan ada 3 orang anak, 2 diantaranya anak kandung, dan 2 orang ini hidup di luar negeri. Yang merawat orang tua ini ketika hidup hanya anak tiri. Setelah meninggal dunia, datang anak kandungnya dari luar negeri. Oh, lu nggak dapat warisan, lu anak tiri. Sementara yang merawat, menguburkan adalah anak tiri. Mana keadilannya? Padahal dalam syariat Islam pembahagian warisan itu yang paling ditonjolkan itu ada al-adalah, keadilan. Keadilan bagaimana? Keadilan yang berimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Kenapa misalkan kita sering mengatakan anak perempuan kok sedikit dapat bagian warisan? Belum tentu, ya kan? Dalam Al-Quran hanya ada perempuan yang bisa mendapat setengah, tapi anak laki-laki nggak pernah disebutkan dapat setengah, ya kan? Tapi ketika dia berbarengan mewarisi bersama anak perempuan, maka berlaku 2:1 yang kita kenal dalam surah An-Nisa ayat yang 11. Mungkin barangkali demikian Bapak Ibu, lebih lanjut kita diskusi. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah kita cukupkan ya, kita batasi, bukan berarti kita tidak apa. Saya juga ingin bertanya sebenarnya, namun karena keterbatasan waktu kita, nanti insya Allah kalau Al-Ustadz kita punya waktu di masa yang akan datang, kita akan minta beliau untuk hadir di masjid kita khusus membicarakan mawaris. Nanti kita buat acaranya. Baik orang tua kami sekalian, berikutnya sebelum kita sarapan, kita persilahkan kepada, atau kita tutup dulu dengan doa, ya. Kita tutup dulu dengan doa majelis taklim kita ini, baru nanti kita adakan foto bersama ya, atau ada penyerahan cenderamata dari Dewan Masjid Sumatera Utara. Iya, diserahkan dulu. Oke, boleh. Kami persilahkan Ketua Dewan Masjid kepada Najir Wakaf lah, bolehlah menerimanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bersuah silaturahim PWDMI Sumut dengan Masjid Al-Amir, begitu juga dengan jamaah masjid kita. Karena ketepatan Bapak Ibu sekalian, saya warga Masjid Al-Amir ya, tinggal di Jalan Nusa Indah. Jadi makanya secara mendadak kegiatan ini kita lakukan. Jadi PWDMI Sumut ada niatan silaturahim mengunjungi masjid-masjid di pusat-pusat kecamatan. Namun khusus Medan Selayang kita utamakan. Medan Selayang itu kegiatannya di Masjid Al-Amir, karena saya memang warga dan jamaah sini. Ada Al-Quran dan ada cenderamata jam ya. Ini hanya sekedar kenang-kenangan. Dan insya Allah kalau memang Bapak Ibu sekalian bersedia, BKM bersedia, kita akan lakukan MOU untuk pengelolaan rumah tahfiz yang mungkin sudah kita bicarakan secara pribadi dengan Ketua BKM dan saya seperti itu. Namun insya Allah itu akan kita jadikan program BKM dengan PWDMI Sumut Sumatera Utara seperti itu. Mudah-mudahan Al-Quran bisa Bapak Ibu baca, bisa Bapak Ibu dalami, karena ini memang diperuntukkan untuk masjid-masjid yang aktif ya. Dan nanti untuk cerita wakaf Al-Quran, sertifikat oh, enggak beda nanti Bang, beda. Jadi kalau bisa rumah tahfiz yang di sebelah ya, ketua langsung. Kalau bisa rumah tahfiz yang di sebelah itu digratiskan Bapak Ibu sekalian ya. Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Amir mau dibuat, itu satu. Baru yang kedua rumah tahfiz secara gratis. Siapa yang bakal menempati di sana ya sadah ingin Sad. Siapa yang bakalan jadi murid di sana adalah anak-anak kita, baik itu yang komplek ataupun masyarakat sekitar. Yang untuk tahfiznya rumah Quran tahfiznya khusus untuk duafa. Ya kalau
muzakinya pula orang tua, ya kan? Ngapain digratiskan? Ya bayarlah, berimpak seperti itu, ya. Insyaallah, ya. Mungkin hanya itu sebagai pengantar. Dan ini insyaallah akan sebenarnya udah viral di sosmed, cuman di IG bang, yang khusus tim medianya Humas Al-Amri dibantu support bang di Humas di apa ya, di IG ya. Kalau di Facebook sudah banyak yang komen ya. Terus di YouTube karena di sini ada saya lihat sorotan, jadi kita dari Humas PWDMI Sumut cukup untuk kolaborasi aja nanti. Karena saat ini sinergi kolaborasi itu insya Allah akan membuat umat Islam sebagai singa gitu yang ditakuti seperti itu, ya insya Allah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bila mana ada kedatangan kedatangan pengurus yang mungkin kurang berkenan atau salah sikap ataupun kata, mohon dimaafkan. Mungkin hanya itu Ustaz. Ketua BKM, jadi bisa nanti kita itu jadi programnya BKM dan jamaah serta di MOU kan dengan PWDMI Sumut. Kami pun sebenarnya ada rumah Quran percontohan rencana, dan semalam baru saya tantangani, yaitu ada di Patumbak ya, tapi masih kecil. Nah insya Allah itu langsung saya direkturnya seperti itu ya. Mungkin hanya itu dikembalikan karena memang sudah menunjukkan sudah pukul 7. Dikembalikan ke moderator. Ini cacing juga udah mulai berontak ini Ustaz. Ya, wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Dewan Masjid Sumatera Utara. Alhamdulillah telah memberikan cenderamata kepada kita. Saya lihat oleh-olehnya sangat banyak, luar biasa. Ada lagi madu. Ustadz ya, untuk Ustadz juga ada oleh-olehnya. Kita persilahkan. Foto dulu. Mana tukang fotonya? Daud, silakan Daud. Oke. Baik, alhamdulillah kita tutup acara kita. Mari kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini diberikan Allah keberkahan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati kita minta kembali kepada Ustaz kita untuk menutup dengan doa. Ustaz di sini, Ustaz. Nah, direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadhihi an-niyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين
اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما ولا تجعل من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, rangkaian acara kita telah selesai pada kesempatan ini. Mari kita sarapan bersama. Sarapan bersama kali ini adalah merupakan sedekah dari orang tua kita, Bapak Mayor Riki, ya. Bapak Mayor Riki, keluarga besar Bapak Mayor Riki, mudah-mudahan Allah melapangkan rezekinya. Kita doakan mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan bagi keluarga beliau. Baik, mari dengan membaca bismillah, dengan membaca doa makan, Allahumma barik lana bima rujaqtana wa qina adzabannar. Kita tutup acara kita ini, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.